Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatuh Kusumaradya NIM 027 mau menjelaskan materi silvikultur tentang perbanyakan bibit dari cabutan. Pertama, mulai dari latar belakang. Hutan mengandung beraneka ragam manfaat, mulai dari hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu. Pemanfaatan pada hutan harus memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian yang sudah ada agar hutan tetap lestari. Penanaman kembali pada bekas tebangan adalah salah satu kaidah kelestarian yang harus dilaksanakan. Cabutan merupakan salah satu teknik silvikultur yang digunakan untuk memenuhi persediaan bibit bagi penanaman kembali. Cabutan dilakukan dengan cara mengambil bibit dari persemaian maupun anakan alam yang tumbuh dari bawah tegakan. Cara tersebut dilakukan guna menghemat biaya dan waktu. Karena untuk menghasilkan anakan yang siap ditanam di lapangan membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan cabutan dengan putaran ada pada teknik pengambilan bibitnya dan juga beberapa persyaratannya. Cabutan dilakukan dengan cara mengambil tanaman tersebut tanpa disertai tanahnya, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak sistem perakaran. Syarat yang perlu diperhatikan salah satunya adalah anakan yang diambil tingginya lebih baik kurang dari 15 cm. Sehingga sangat penting mempelajari perbanyakan bibit dari cabutan agar nantinya mampu menyediakan bibit yang berkualitas untuk restorasi hutan. Tujuan dari praktikum cabutan ini adalah dapat menentukan kriteria bibit cabutan yang berkualitas bagus. Kedua, dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan sistem cabutan. Ketiga, dapat mengetahui tingkat keberhasilan cabutan. Tinjauan pustaka. Menurut Abdillah 1995, pengambilan langsung anakan dari alam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu putaran dan cabutan. Kedua cara tersebut mempunyai beberapa kelebihan, yaitu penghematan pada sisi biaya dan waktu. Karena untuk menghasilkan anakan yang siap tanam di lapangan membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya pembuatan persemaian yang tidak sedikit. Selain itu, pengadaan bibit dari biji juga terasa sangat sulit untuk beberapa jenis pohon, karena biji tidak dapat diperoleh setiap tahun dan waktu bunganya tidak teratur. Menurut Aprianti tahun 2013, teknik cabutan langsung adalah mencabut anakan dari tempat tumbuhnya dengan cara memegang bibit di bagian bawah sedekat mungkin dengan tanah, kemudian bibit ditarik tegak lurus searah batang. Hal tersebut dilakukan pada tanah gembur. Jika media tumbuh tanaman tersebut padat, maka dilakukan pemberian air terlebih dahulu agar memudahkan proses pencabutan. Persiapan yang dilaksanakan untuk menghindari kematian anakan setelah dicabut adalah mempersiapkan ember berisi kertas koran yang diberi air, agar anakan yang telah dicabut tersebut tetap mendapatkan kelembaban. Menurut Smith dan Yasman tahun 1986, pengumpulan bibit tersebut dilakukan terhadap anakan alam di sekitar pohon induk dengan radius maksimum 10 meter dari proyeksi tajuk pohon induk. Bibit yang paling baik dicabut adalah bibit yang baru mempunyai 2-5 daun pertama. Waktu pencabutan haruslah pada waktu atau setelah hari hujan, di mana keadaan tanah lunak sekali. Hal tersebut untuk mengurangi resiko kerusakan sistem perakaran. Metodologi kerja. Kurang lebih metodologi kerja yang akan dilakukan seperti ini. Saya akan langsung jelaskan pada video saya seperti berikut. Pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan tanah, memasukkan ke dalam polybag secukupnya. Kemudian melakukan pengambilan tanaman dengan cara cabutan. Yang perlu diperhatikan adalah dalam mencabut ini harus hati-hati dan usahakan tanah harus basah agar waktu dicabut sistem perakaran tidak rusak. Usahakan dengan lembut seperti begini. Kemudian setelah tercabut langsung usahakan masukkan ke dalam polybag agar si tanaman tidak layu karena melakukan penguapan.
masukkan secara hati-hati. Ini merupakan tanaman yang telah saya peroleh dari cabutan. Mungkin berbeda dengan gambar awal, karena yang gambar awal video awal itu tanamannya pada hari kedua dibuang oleh bapak kos. Terpaksa saya mengganti tanamannya, yaitu tanaman bandotan ini. Ini hasilnya. Pembahasan. Tumbuhan yang saya gunakan adalah bandotan, memiliki nama latin Ageratum chonizoides. Merupakan tanaman gulma bagi para petani karena mengganggu tumbuhan pokoknya. Tanaman bandotan ini memiliki batang tumbuhan berbentuk bulat, berambut panjang. Jika batang menyentuh tanah, akan mengeluarkan akar. Daun berwarna hijau bertangkai. Panjang daun kurang lebih 1-10 cm dengan lebar 0,5-6 cm. Bunga pada tumbuhan bandotan tergolong ke dalam bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih, berwarna putih. Tangkai bunga terdapat rambut-rambut pendek. Buah berwarna hitam, bentuknya kecil dan mengandung banyak biji. Pada cabutan dilakukan dengan mengambil bibit tanpa disertai media tanahnya. Setelah pengamatan selama seminggu pada tanaman bandotan, tumbuhan tidak mengalami pertambahan tinggi dengan tinggi tetap 17 cm dan total jumlah daun 12. Hal ini dikarenakan tumbuhan yang diambil mungkin sudah berumur dewasa, ditandai dengan jumlah daun yang sudah banyak, sehingga pertumbuhan meristem apikal mungkin sudah berhenti untuk sementara waktu, dan terjadi pertumbuhan meristem lateral atau penebalan. Juga waktu pengamatan yang hanya sebentar. Namun pada akhir pengamatan, tumbuhan bandotan tetap segar dan tidak layu. Kesimpulan, cabutan merupakan teknik silviculture untuk pengambilan bibit dengan cara mencabut sekaligus akarnya. Pada praktikum tidak terjadi pertumbuhan tinggi dan penambahan jumlah daun. Saran, sebaiknya digunakan tanaman kehutanan pada perbanyakan bibit dengan cabutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.